Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bid'ah merupakan dosa yang sangat besar. Dosa nomor 2 setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita berhati-hati dalam masalah bid'ah. Kemudian, maka dari itu jangan kita gampang, jangan mudah untuk membid'ahkan satu golongan yang tidak sama dengan kita. Maka perlu kita ketahui apa itu sebenarnya daripada makna bid'ah. Para ulama mengatakan bid'ah artinya adalah melakukan sesuatu di dalam urusan agama ini yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini yang dikatakan dengan bid'ah. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang artinya siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami. Fi amrina maksudnya fi dinina, pada masalah urusan agama yang bukan termasuk daripada bagian agama, maka yaitu ditolak. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengambil zahir daripada hadis ini, kita mengambil kesimpulan bahwa semua bid'ah itu sesat. Tetapi ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Sebagaimana dalam sebuah hadis di dalam hadis Sahihul Bukhari yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, yang artinya inilah yang sebaik-baik bid'ah. Kalau kita perhatikan, apakah Sayyidina Umar melawan atau menantang apa yang dikatakan Rasulullah? Padahal Rasulullah mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Tetapi Sayyidina Umar mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, bagaimana dua hadis ini? Yang keduanya kuat, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bid'ah itu terbagi kepada menjadi dua. Nah, ini sesuai yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi kepada dua. Yang pertama mahmudah, yang kedua mazmumah. Yang pertama adalah bid'ah yang terpuji dan yang kedua adalah bid'ah yang tercela. Lalu Imam Syafi'i mengatakan apa yang sesuai dengan sunnah, maka itu bid'ah mahmudah. Dan apa yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu termasuk dengan kategori bid'ah mazmumah atau tercela. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memahami bahwa tidak ada bid'ah mahmudah, tidak ada bid'ah hasanah, bahkan semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang namanya pembagian bid'ah dalam agama, maka kita sudah menyesatkan dan memvonis neraka para ulama-ulama salafus saleh. Dari mana kita mengetahuinya? Pertama, Imam Muslim membuat satu salawat yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika mendengar nama Nabi Muhammad, lalu kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada di zaman Nabi. Apabila kita mengatakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat dan memvonis neraka, maka kita sudah memvonis neraka Imam Muslim. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah daripada hal-hal yang demikian. Kemudian dalam Al-Azkarun Nawawi, para ulama salaf, para ulama-ulama mereka menyusun doa ketika membasuh anggota wudhu, membasuh muka, membasuh tangan dan lain sebagainya, doa-doa dan sebagainya. Nah, dari ini kita dapat mengetahui bahwa bid'ah itu apabila sesuai dengan sunnah, maka ini termasuk dengan bid'ah yang baik. Apabila kita mengatakan semua bid'ah sesat,
maka kita sudah menyesatkan ulama yang menyusun doa ketika mengambil air wudu, ketika membasuh anggota wudu. Bahkan ada ulama salafus saleh yang alim sekali ketika bersiwak. Bersiwak, dia menyusun doa ketika bersiwak tersebut. Ini adalah ulama salaf, ulama yang 300 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyusun doa ketika bersiwak yang tidak ada doa tersebut di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan, tidak ada di zaman Nabi, semuanya bid'ah, maka tidak bisa, tidak betul, dan itu salah. Bahkan kita bisa menyesatkan berbanyak, bahkan beribu para ulama salaf maupun khalaf. Mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati dalam memahami makna bid'ah ini. Sehingga seorang ulama yang terkenal, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis, digelar Amirul Mukminin dalam hadis. Al-Hafidh, beliau dikenal dengan Hafidh. Beliau mengatakan, ini beliau menerangkan kepada kita bahwa ada itu bid'ah hasanah. Beliau mengatakan di dalam maulid itu ada kebaikan, kemudian ada juga yang lawan daripada kebaikan tersebut. Siapa yang mencari kebaikan dalam maulid, maka ia bid'ah hasanah, ini adalah benar. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dalam memahami makna bid'ah. Apabila kita menganggap semua bid'ah itu sesat, maka kita adalah sesat. Kenapa? Karena kita telah menyesatkan dan memvonis neraka ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memvonis masuk neraka Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita memvonis mereka masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya bahwasanya bid'ah itu terbagi kepada dua sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar dalam hadis Sahihul Bukhari, sesuai yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang kaidahnya begini. Apa kaidahnya? Sesuatu yang sesuai dengan sunnah maka itu adalah bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah maka itu bid'ah dhalalah, yaitu sesat. Nah, wa kullu, dan yang dimaknakan dengan masuk neraka adalah bid'atun dhalalah. Jadi bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Maka yang bagus adalah bid'ah hasanah dan yang sesat adalah bid'ah dhalalah. Kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihindari Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman yang sesat yang menyesatkan para ulama-ulama salafus saleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita, pengajian kita ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.